Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog saya. Dan saat ini saya masih berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Pada video kali ini saya kembali akan mengupdate informasi seputar Makkah dan sekitarnya. Namun seperti biasa, silahkan terlebih dahulu didukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe, agar kalian bisa terus mengikuti informasi terbaru dan menarik lainnya dari channel ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi penting yang berkembang di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Yang pertama tentunya terkait dengan perkembangan COVID-19. Hingga pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, Kementerian Kesehatan Arab Saudi mencatat sedikitnya 552 kasus positif baru. Kemudian 1185 lainnya dinyatakan sembuh dan 30 orang dinyatakan meninggal dunia. Informasi berikutnya adalah informasi yang kita tunggu-tunggu, yaitu Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengumumkan akan membuka kesempatan bagi para mukimin dan muwatinin atau para pendatang untuk melaksanakan ibadah umroh. Ada 4 fase yang akan dilakukan, ada 4 fase kebijakan yang dikeluarkan. Yang pertama adalah pada tanggal 4 Oktober 2020, pemerintah Kerajaan Saudi Arabia akan membuka kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh bagi para mukimin maupun muwatinin. Jadi pada fase pertama ini yang dibolehkan hanya kegiatan umroh. Untuk kegiatan ziarah, kemudian sholat di Masjidil Haram secara berjamaah, maka ini masih belum dibolehkan. Jadi sekali lagi, pada fase pertama ini yang diperbolehkan hanya kegiatan umroh. Mereka yang boleh melaksanakan ibadah umroh ini adalah mereka yang tinggal di wilayah Kerajaan Saudi Arabia, kemudian para penduduk Saudi Arabia itu sendiri. Jumlah kuota yang disiapkan sekitar 6.000 orang saja. Kemudian fase yang kedua adalah pada fase berikutnya, yaitu pemerintah Kerajaan Saudi Arabia tidak hanya akan mengizinkan kegiatan umroh, tetapi juga pemerintah Kerajaan Saudi Arabia akan membuka kesempatan bagi para mukimin maupun muwatinin untuk melaksanakan ibadah umroh, ziarah maupun sholat berjamaah di Masjidil Haram. Jadi pada fase kedua ini tidak hanya umroh yang diizinkan, tetapi ziarah dan sholat berjamaah di Masjidil Haram juga sudah mulai boleh dilaksanakan. Kuota yang disiapkan ditargetkan sekitar 15.000 orang jamaah umroh, kemudian 40.000 jamaah umum yang melaksanakan ibadah sholat berjamaah di Masjidil Haram. Kebijakan ini akan berlangsung mulai tanggal 18 Oktober 2020. Jadi pada fase kedua ini, pada tanggal 18 Oktober 2020, kebijakan umroh, ziarah dan sholat berjamaah sudah mulai diterapkan. Kemudian fase yang ketiga adalah pemerintah Kerajaan Saudi Arabia nantinya akan mengizinkan tidak hanya para mukimin maupun muwatinin, tetapi mereka yang berada di luar wilayah Kerajaan Saudi Arabia juga sudah mulai boleh masuk di wilayah Saudi untuk melaksanakan kegiatan ibadah umroh, ziarah maupun melaksanakan sholat berjamaah di tempat tersebut. Kebijakan ini akan berlangsung mulai pada tanggal 1 November 2020. Pada tahapan ketiga ini, sekali lagi, tidak hanya mukimin dan muwatinin yang
boleh untuk melaksanakan ibadah umroh, ziarah maupun sholat berjamaah di Masjidil Haram, tetapi juga mereka yang tinggal di luar wilayah kerajaan Saudi Arabia. Bisa jadi di negara-negara tetangga atau bisa jadi dari penduduk penduduk di seluruh dunia sudah mulai boleh melaksanakan ibadah umroh. Target kuota yang disiapkan oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia pada fase ini adalah sekitar 60.000 orang jamaah saja. Bagi Anda para mukimin maupun muwatinin yang hendak melaksanakan ibadah umroh pada tanggal 4 Oktober nanti hingga nanti kemudian pada tanggal 18 Oktober sampai nanti kemudian di tahap yang ketiga, maka Anda harus diharuskan untuk menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, Anda harus memiliki izin untuk melaksanakan ibadah umroh. Caranya nanti Anda harus mendaftar melalui aplikasi yang nantinya akan disampaikan pada tanggal 27 September 2020. Sekali lagi, pada tanggal 27 September 2020 nanti pemerintah kerajaan Saudi Arabia akan meluncurkan satu aplikasi yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk mendaftarkan diri agar Anda mendapatkan izin untuk melaksanakan ibadah umroh, ziarah maupun sholat berjamaah di Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, Anda juga harus dinyatakan bebas dari suspek COVID-19. Bagi Anda yang belum mengantongi izin maupun Anda bermasalah dengan kesehatan Anda, maka untuk sementara kita tidak boleh melaksanakan kegiatan ibadah umroh maupun sholat berjamaah di Masjidil Haram. Selain itu juga Anda juga tetap diwajibkan mengenakan masker, kemudian mengatur jarak, dan berbagai rangkaian protokol kesehatan COVID-19 itu harus diterapkan selama Anda melaksanakan kegiatan umroh maupun sholat berjamaah di dalam Masjidil Haram. Itu saja dulu informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Saya doakan bagi kalian yang menonton video ini dan para subscriber saya doakan semoga kalian bisa melaksanakan ibadah umroh pada tanggal 4 Oktober nanti dan bisa melaksanakan ibadah sholat berjamaah sehari-hari di Masjidil Haram mulai pada tanggal 18 Oktober 2020 nanti. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.